Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Ibu Danti, Terima kasih dan Bapak. para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin pada kesempatan siang sore hari ini akan menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari Senin tanggal 27 April tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.367 orang, artinya bertambah 30 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 30 orang, artinya bertambah 13 orang. Ketiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 17 orang, bertambah 13 orang. Keempat, jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 13 orang, artinya tetap. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 182 orang, artinya bertambah 4 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 152 orang, artinya tetap. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 29 orang, artinya bertambah 4 orang. Kedelapan, jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang, artinya tetap. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 3 orang, artinya bertambah 1 orang. Kesepuluh, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 2 orang, artinya tetap. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang, artinya tetap. Dan 12, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh adalah 1 orang, artinya tetap. Selanjutnya saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar sebagai berikut. Yang pertama, jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah nihil atau kosong. Kedua, jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia adalah 6 orang. Ketiga, jumlah pemudik pendatang yang masuk hari ini adalah 2 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari dalam daerah adalah semuanya 42 orang. Kelima, jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 10 orang, artinya tetap. Dan keenam, jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan total hingga siang hari ini adalah 38 orang, artinya bertambah 2 orang. Selanjutnya akan saya sampaikan kondisi terkini. Hari ini ada 1 PDP, pasien dalam pengawasan di RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar, seorang laki-laki berumur 67 tahun, beralamat di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,
masuk rumah sakit pada tanggal 27 April 2020 hari ini, dan berdasarkan hasil laporan yang masuk kepada saya adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 15 April yang lalu, kemudian pada tanggal 17 April tahun 2020 tiba di Lumajang, istirahat di sana atau singgah. Kemudian pada seminggu berikutnya dia pulang ke Blitar, ke kota Blitar, dengan keluhan nyeri dada bagian bawah dan ada keluhan demam atau panas selama 2 hari. Karena ada keluhan nyeri dada bagian bawah dan demam 2 hari ini, dia langsung memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan Kota Blitar dan sekarang berada di ruang isolasi RS atau Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar, rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian saya sampaikan sebagian kegiatan atau yang utama yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 April tahun 2020 adalah diantaranya sebagai berikut. Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan dibantu oleh Puskesmas telah melakukan tracing atau pelacakan pada OTG, orang tanpa gejala, sebanyak 14 orang. OTG-nya ada 14 orang ya. Dan dilakukan rapid test. Melakukan tracing atau pelacakan ini adalah didasari adanya peristiwa 1 kasus konfirmasi positif COVID-19 di salah satu rumah sakit swasta Kota Blitar, di mana pasien tersebut adalah warga Kabupaten Blitar, artinya dari Kecamatan Bakung, Pantai Selatan. Dan saat ini pasien positif COVID-19 tersebut berada di RSUD Kabupaten Blitar, yaitu di Wlingi. Sementara demikian, Mbak Danti, apa yang bisa saya sampaikan? Iya, Pak, bertanya sebentar ya Pak ya. Silakan. Ini kita kalau melihat pemberitaan di Bogor kalau tidak salah itu ada anak usia 4 tahun dan 8 tahun itu juga positif terkena. Berarti masyarakat Kota Blitar harus lebih mewaspadai COVID ini juga bisa istilahnya mengenai anak-anak. Nah, ini mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak? Iya. Kadang konotasinya kan cuma orang dewasa yang terkena. Tidak. Nah, ini Pak, mungkin ada siapapun bisa terkena. Tidak mengenal usia, tidak mengenal derajat sosial, strata sosial, status ekonomi, tidak mengenal siapapun, tidak pandang bulu. Kalau orang tersebut kebetulan bertemu dengan virus itu, kemudian dia menghirupnya, maka otomatis virus akan masuk ke saluran pernafasannya. Itu adalah tempat yang paling pas, paling sesuai untuk dia berkembang biak. Tinggal antara dua, orang itu kuat, sehat, sehingga virusnya tidak sampai berkembang biak banyak, tapi masih ada yang masih hidup di tenggorokannya. Dan sel-sel pertahanan tubuhnya kuat sehingga bisa menghadang ketika virus berkembang biak, dihadang terus hingga dia tidak sampai sakit. Dan
dia itu orangnya tetap sehat. Nah, ini yang berbahaya. Kemana-mana dia bisa menularkan. Nah. Inilah orang yang disebut salah satunya adalah OTG. OTG, orang tanpa yang gejala. tanpa gejala. Jadi merasa Biasanya sehat, orang ini kontak erat dengan penderita. Jadi dia kontak erat dengan penderita, mungkin keluarga penderita atau mungkin temannya satu kos, satu kontrakan, dan dia tidak menyadari kalau dirinya sudah ada virus, dan dia bisa pergi kemana-mana sesuka hatinya. Dia tidak menyadari dan merasa tidak sakit. Katanya tidak itu apa-apa. Ayahnya bekerja di Wisma Atlet itu ayah. Mungkin bapak ayahnya istilahnya OTG ya Bapak ya. Bisa jadi. Jadi anaknya yang mungkin tidak kondisinya waktu itu juga harusnya orang yang seperti ini sudah merasa dirinya jangan-jangan diri saya atau diriku membawa virus walaupun sehat. Jadi himbauan dari pemerintah masyarakat yang ada di luar kota mudik atau dilarang itu memang ada benar juga ya Pak, ada contohnya benarnya. ya. Memang begitu. Jadi di semua pihak yang memungkinkan itu sudah dipagar-pagari oleh ilmu kesehatan. Kedua, ODP. Iya, orang dalam pengawasan. Nah, orang dalam pengawasan itu berarti orang ini pernah kontak dengan orang-orang di daerah terjangkit, ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Itu juga harus merasa jangan-jangan saya nanti terus begitu sakit menjadi ada lagi ODR, orang dalam risiko. Orang dalam risiko ini orang yang ketemu ODP, orang yang wirawiri ke daerah terjangkit. Iya. Nah, itu juga dia juga sehat. Sebetulnya dia orang yang paling ringan, namun juga perlu diwaspadai karena dia merasa sehat dan tidak ketemu siapa-siapa, sehingga dia mudah berkeliling kemana-kemana, kesana kemari sesuai keperluannya. Nah, inilah yang di karantina. Iya.